Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Reza Ramdhani dari kelompok 1 yang hari ini akan menjelaskan mengenai identifikasi variabel serta hipotesis dari analisis regresi sederhana untuk variabel perceived teacher support terhadap student engagement. Nah, jadi untuk variabel perceived teacher support sendiri itu masuk ke dalam variabel independen, sementara variabel student engagement masuk ke dalam variabel dependent. Mengapa demikian? Dikarenakan perceived teacher support diasumsikan dapat mempengaruhi variabel student engagement. Nah, sehingga dari penjelasan tersebut, maka muncullah dua hipotesis. Yang dimana hipotesis pertama yaitu hipotesis alternatif di mana perceived teacher support dianggap memiliki pengaruh signifikan terhadap student engagement. Sementara hipotesis nol atau hipotesis nulnya, di mana perceived teacher support itu tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap student engagement. Nah, untuk simulasi analisis regresi sederhana serta hasil dari analisis regresi sederhana akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Saudara Safran. Zafran Nabil Siswan, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk melakukan analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan aplikasi Jamovi. Pertama-tama, copy paste dulu data yang ada pada Excel dan masukkan ke dalam aplikasi Jamovi. Terus masuk ke Analyze, Regression, Linear Regression. Nah, masukkan variabel student engagement ke dalam dependent variable, dan masukkan juga teacher support ke dalam covariates. Scroll ke bawah ke dalam assumption checks, lalu checklist autocorrelation test, normality test, QQ plot of residuals. Nah, terus scroll ke bawah lagi, masuk ke model koefisien, centang juga confidence interval, standardized estimate. Setelah itu, jika sudah muncul linear regressionnya, masuk ke modul. Nah, modulnya ini ada pada pojok kanan atas yang berlogo plus. Masuk ke Jamovi library dan cari more test. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita unchecklist autocorrelation test dan checklist kembali autocorrelation testnya. Nah, setelah itu, berhubung saya sudah mendapatkan hasilnya, jadi hasil analisis regresi linear ini menunjukkan bahwa variabel dukungan guru tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keterlibatan siswa dengan daya prediksi yang sangat rendah, yaitu sekitar 3,84%. Dalam hal uji asumsi, model memenuhi syarat homoskedastisitas, tetapi gagal memenuhi asumsi normalitas berdasarkan uji Shapiro-Wilk. Nah, pelanggaran ini tampak jelas pada grafik QQ plot yang memperlihatkan adanya satu pencilan ekstrim di ujung kiri bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ibrahim Sakra Rifat. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan simulasi analisis regresi linear sederhana dengan variabel student engagement self efficacy terhadap self engagement, pengaruh self efficacy terhadap self engagement. Oke. Oke. Oke, sebelum itu kita akan masukkan dulu data-datanya. Ini self efficacy. Kita masukin ke Jamovi, kemudian student engagement.
Ini boleh kita abaikan, boleh kita delete juga. Oke. Kemudian, oh, ini kita ubah dulu variabelnya. Apa maaf, kita ubah dulu labelnya. Jadi self efficacy dengan student and judgment. Kalau sudah, kita tinggal masuk di regression, terus ini regression. Kemudian self-efficacy kita masukkan di covariate. Karena dia sebagai variabel prediktor, dan student engagement di dependent variable. Karena dia sebagai variabel kriteria. Terus, kita sudah suntik. Kita nanti sebagai penguat uh, penguat model, terus F-test, kemudian standardized estimate. Nah, sini kita sudah menemukan, nah jika kita lihat dari tabel, kita temukan R square. Ini R. Ya, R ini kan ini sebelum dipangkat dua kan ini R square. Kita temukan self efficacy itu ternyata mempengaruhi student engagement sebesar 23,3%. Sisanya dari mana? Sisanya dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak masuk dalam penelitian ini. Kemudian di overall model test. Nilai F kita temukan 9,72 dengan P sebesar 0,004. Sebenarnya ini cuma yang ininya kita cari sebenarnya. Cuman yang ininya kita cari. Karena karena P yang kita dapatkan dari overall model test ini 0,004, yang mana ini lebih kecil daripada 0,05, maka model ini dinyatakan layak untuk memprediksi student engagement. Oke, kemudian kita masuk di model coefficient. Jika kita lihat di intercept estimate, yang mana ini sebagai konstanta, kita menemukan angka 11,012 dengan P yaitu dengan P 0,005. Artinya, jika self efficacy nilainya bernilai 0, maka tingkat student engagement-nya siswa itu sudah nilainya 11,012. Nah, kemudian kita lihat di self efficacy estimate 0,483, yang mana sebagai koefisien regresi. Kita temukan angka 0,483. Angka ini itu menunjukkan adanya arah hubungan yang searah karena positif. Artinya, setiap kenaikan satu satuan self efficacy, maka student engagement akan meningkat sebesar 0,483. Maksudnya apa? Maksudnya kalau self efficacy kalau self efficacy-nya 20,012, maka student engagement-nya juga pasti akan naik. Jadi akan bertambah sebanyak 0,483. Kemudian jika kita lihat uji T, nilai T untuk self verifikasi yaitu 3,12 dengan nilai P sebesar 0,004. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa self verifikasi itu berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap student engagement. Kemudian kita ke asumsi. Nah, dari uji asumsi normality test,
kita lihat dari ketiga tes ini yaitu Sapir-Wheel, Kolmogorov, Smirnov, dan Anderson-Darling itu semuanya di atas 0, P-nya di atas 0,05, yang mana ini membuktikan bahwa residual model itu berdistribusi dengan normal. Nah, kesimpulan dari normalitas ini itu juga diperkuat dengan eh, melalui visual T plots, yang mana jika kita lihat semua mayoritas dari titik data itu eh, mendekati atau tidak jauh melenceng dari garis diagonal selain si satu ini, yang mana ini nanti bisa bisa akan berpengaruh, akan kita temukan pengaruhnya di uh, hetero heteroskedasticity test. Nah, di sini di heteroskedasticity test ini itu kita bisa lihat ada keanehan, yaitu dari ketiga tes hanya ada satu yang berbeda. Cek 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 cek. Oke, maaf, tadi ada masalah teknis. Kita lanjut. Kita apa di Kiki Plot sini yang bisa sendiri yang agak jauh ini itu kita akan menemukan kejanggalan di heteroskedasticity. Nah, di tes heteroskedasticity itu hanya satu, yaitu Breuss-Pagan yang uh, yang justru malah nilai P-nya di bawah 0,05. Nah, di sini ada keanehan yang mana uh, ada ada uh, apa ya? Ada gejala heteroskedastisitas. Mengin- uh, uh, Diuji Breuch-Pagan ini. Dia mendeteksi adanya 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 gejala heteroskedastisitas. Namun di kedua tes lainnya justru malah sebaliknya, yaitu istilahnya homo apa ya? Homo skedas homo skedastisitas. Yang mana eh, ini justru menunjukkan hasil yang aman. Nah, jika kita lihat grafik residual plots, semuanya menyebar, termasuk satu, tapi justru malah hampir menyentuh angka -10 di bagian bawah kiri ini. Nah, eh, inilah mengapa yang mungkin menjadi penyebab mengapa yang kemungkinan besar menjadi alasan kenapa uji Breuch Breuch-Pagan ini itu justru eh, mendeteksi atau adanya heteroskedastisitas. Namun secara keseluruhan kita bisa menyimpulkan bahwa semakin tinggi self efficacy yang dimiliki oleh seorang siswa, maka student engagement-nya juga akan uh, semakin meningkat pula dalam proses belajar mengajar. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mutahari Pratama dan akan melakukan yang namanya analisis self-achievement dan self-efficacy dalam analisis regresi sederhana. Nah, yang pertama itu masuk di regression dan linear regression. Lalu, sebelumnya saya sudah mengelola yang namanya data saya, yaitu self-achievement taruh di dependent variable dan self-efficacy taruh di covariates covariates. Nah, kalau sudah seperti begini, kita menyalakan yang namanya normality test, quick plot of residuals, dan juga quick plot of residuals dan residual plots. Nah, kalau sudah seperti begini, kita menyalakan yang namanya R, dan R pangkat 2-nya juga dikasih nyala, lalu F test-nya akan dikasih nyala untuk mengetahui yang namanya asumsi norma cek. Nah, norma cek kalau sudah seperti begini, nyalakan yang namanya standardize atau estimate-nya. Oke. Nah, dari hasil dari analisis dari self-achievement dan self-efficacy terhadap analisis regresi sederhana yang terpapar yang diberikan oleh data tersebut menunjukkan self-efficacy itu berada di 0,233, yang berarti ini sangat rendah terhadap self-efficacy-nya terhadap guru-guru, terhadap siswa-siswa yang ada di self-efficacy tersebut. Nah, yang kedua itu ada yang namanya self-achievement. Nah, self-achievement itu sangatlah tinggi self-achievement berada di 0,483, yang dimana sebelum mengubah yang namanya R menjadi R pangkat 2 itu diolah menjadi 0,233. Nah, seperti data yang di atas, bahwasanya intercept yang paling tinggi itu adalah self achievement-nya, dan self efficacy-nya itu termasuk yang sederhana atau disebut rendah. Nah, asumsi cek yang ditemukan oleh analisis data yang saya lakukan yaitu statistiknya itu 0,934 dan P-nya itu 0,040. Nah, yang berarti asumsi dari cek self achievement ini menunjukkan bahwasannya tinggi, dan self efficacy-nya itu terhadap murid-murid itu sangatlah rendah, dan itu sangat berpengaruh terhadap self efficacy mereka. Nah, data ini menunjukkan bahwasanya quick plot-nya itu berada di naik, atau bisa dikatakan setengah, atau bisa dikatakan sebagai hampir naik ke atas. Dan hal ini menunjukkan bahwasannya self achievement mereka itu sangatlah tinggi, dan self efficacy mereka itu sangat rendah terhadap pembelajarannya mereka. Nah, selanjutnya itu di bagian residual plots. Nah, residual plots ini menunjukkan bahwasannya self achievement mereka itu sangat tinggi juga, dan self efficacy mereka itu juga sangat rendah, yang dimana juga sudah ditunjukkan kepada data yang ada di atas ini atau quick plot ini, bahwasanya menunjukkan self achievement mereka itu tinggi dan self efficacy-nya mereka juga rendah. Data yang didapat dari sini atau bisa dikatakan yang 0,233 dan self achievement mereka itu 483. Nah, sedangkan kalau di model convention-nya itu ditunjukkan bahwasannya self achievement itu ditotalkan sebagai
21.929 dan 6,007, yang dimana ini sangatlah tinggi dan sel efekasi mereka itu 0,483 dan 0,155 ini sangatlah rendah yang didapatkan oleh murid-murid. Nah, hasil asumsinya itu bisa dikatakan sebagai 0,934 dan P-nya itu sangatlah rendah, atau bisa diasumsikan sebagai bagaimana sel efekasinya itu mereka atau dari hasil statistik itu sangatlah tinggi dan self efficacy mereka itu sangatlah rendah. Nah, dan data quick plot itu juga mencatat yang namanya terdeteksi bahwasanya eh, adanya penaikan turun 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 naik terhadap self self efficacy self achievement mereka dan self efficacy-nya mereka. Dan ini adalah hasil dari residual plotnya yang dihasilkan oleh yang hasil dari quick plot dan dihasilkan oleh residual plots-nya, yang menunjukkan bahwasanya self achievement mereka sangatlah tinggi, tetapi self efficacy mereka itu sangatlah rendah terhadap oleh murid-murid oleh guru-guru mereka, dan hasil data yang saya sudah olah dan juga nah di sini residualsnya itu tinggi, yang dimana menunjukkan bahwasanya self efficacy-nya itu memang self achievementnya mereka itu memang sangatlah tinggi, dan juga self efficacy-nya mereka juga menurun. Nah, begitu juga dengan ini self efficacy-nya mereka yang bagaimana self efficacy-nya itu sangatlah rendah atau sangatlah sangat rendah terhadap penilaian-penilaian yang diberikannya ataupun terhadap pembelajarannya mereka. Oke. Oke, sampai situ saja dari penjelasan saya dari regresi sederhana. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita masuk di regresi ganda. Dalam regresi ganda, kami mempunyai satu hipotesis utama yang diuji secara simultan. Hipotesis 0, kami menyatakan perceived teacher support dan self-efficacy secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap student engagement. HO, perceived teacher support dan self-efficacy secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap student engagement. Sementara hipotesis alternatifnya menyatakan perceived teacher support dan self-efficacy secara simultan berpengaruh signifikan terhadap student engagement. Untuk menguji hipotesis ini kita menggunakan uji F-test pada tingkat signifikansi alpha sama dengan 0,05 jika nilai P atau P value lebih kecil dari 0,05 berarti H0 ditolak dan HA diterima. Sebaliknya jika P lebih besar dibandingkan 0,05, H0 gagal ditolak. Kita masuk di hasil analisis. Dari tabel model fit, kita melihat bahwa R square atau koefisien determinasi adalah 0,254. Ini berarti perceived teacher support dan self-efficacy bersama-sama mampu menjelaskan 25,4% dari variasi dalam student engagement, sementara itu 74,6% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak kami masukkan dalam model ini. Berikut tabel model tes uji F. Uji F menghasilkan nilai F sama dengan 5,27 dengan p-value sama dengan 0,011 karena p-value sama dengan 0,011 lebih kecil dari 0,05 ketika kita dapat menyimpulkan bahwa model regresi ini signifikan secara statistik. Dan kata lain, perceived teacher support dan self-efficacy secara simultan berpengaruh signifikan terhadap student engagement. Berikutnya kita masuk ke tabel tabel. Kita masuk ke tabel coefficients. Dari tabel koefisien, kita bisa membaca persamaan regresi ganda kami.
Student engagement sama dengan 13,777 ditambah 0,195 dikali perceived teacher support plus 0,467 dikali self-efficacy. Intercept atau konstanta adalah 13,777 yang merupakan nilai prediksi student engagement ketika kedua prediktor bernilai 0. Sekarang mari kita lihat pengaruh masing-masing prediktor secara terpisah atau parsial. Pertama, perceived teacher support memiliki koefisien B sama dengan 0,195 dengan p-value 0,360. Karena P 0,360 lebih besar dari 0,05, maka pengaruh perceived teacher support tidak signifikan secara statistik terhadap student engagement dalam model regresi ganda ini. Sebaliknya, self-efficacy memiliki koefisien B sama dengan 0,467 dengan p-value 0,005 karena P sama dengan 0,005 lebih kecil dari 0,05. Pengaruh self-efficacy signifikan secara statistik. Ini berarti setiap peningkatan 1 poin pada self-efficacy akan menyebabkan peningkatan student engagement sebesar 0,467 poin ketika variabel perceived teacher support dijaga tetap konstan. Berikutnya kita masuk ke collinearity statistik atau asumsi multikolinearitas. Ini tidak. Selain itu, kita juga mengecek asumsi linearitas, yaitu ketergantungan linear antar prediktor. Nilai VIF, Variance Invalidation Factor, untuk kedua prediktor adalah 1,01 yang jauh di bawah batas aman 10. Ini berarti tidak ada masalah multikolinearitas dalam model kami, sehingga kedua prediktor saling independen dan aman digunakan bersama-sama. Berikut ada kesimpulan dan interpretasi. Berdasarkan analisis regresi ganda yang telah kami lakukan terhadap 34 responden ini, berikut kesimpulannya itu secara simultan, perceived teacher support dan self-efficacy secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap student engagement. F sama dengan 5,627, P sama dengan 0,011, P lebih kecil dibandingkan 0,05. Dengan demikian, H0 ditolak dan HA diterima. Penjelasan variasi. Kedua variabel mampu menjelaskan 20,6% Ajax R kuadrat sama dengan 0,206 dari variasi student engagement. Sisanya 79,4% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak kami masukkan dalam model. Pengaruh parsial atau terpisah, self-efficacy signifikan, P sama dengan 0,005 setiap naik 1 poin, student engagement naik 0,467 poin. Perceived teacher support tidak signifikan, P sama dengan 0,360, pengaruhnya tidak terbukti dalam model ini. Interpretasi ini memberitahu kita bahwa self-efficacy adalah indikator yang lebih kuat dan konsisten untuk student engagement ini sejalan dengan teori Albert Bandura yang menekankan bahwa keyakinan diri individu atau self-efficacy sangat penting dalam menentukan perilaku dan kinerja dalam belajar. Meskipun perceived teacher support tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara parsial dalam analisis ini, model secara keseluruhan tetap signifikan. Hal ini bisa berarti bahwa dukungan guru mungkin bekerja melalui jalur tidak langsung atau hanya efektif dalam kombinasi tertentu. Penelitian lanjut diperlukan untuk menggali mekanisme ini lebih dalam. Sekian dan terima kasih.